Pemirsa, COVID-19 pada hewan peliharaan meresahkan bagi warga pecinta hewan. Mereka khawatir terjadi penularan virus corona antara manusia dan hewan peliharaan. Nah, bagaimana mengetahui hewan peliharaan kita terjangkit corona? Berikut informasinya. Virus corona pada hewan peliharaan sudah dilaporkan dari 22 negara di dunia. Banyaknya laporan membuat warga resah akan tertularnya virus corona kepada manusia. Dan berikut laporan kasus COVID-19 pada hewan di dunia. 419 mie, 115 kucing, 81 anjing, 27 kucing besar, 3 gorila, dan 1 ferret. Keresahan warga akan tertularnya corona pada hewan peliharaan bisa mereka temukan jawabannya dengan uji swab. Sama halnya dengan uji swab manusia, sampel cairan juga diambil dari hidung dan mulut hewan peliharaan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum uji swab adalah melihat tanda-tanda dari hewan peliharaan. Di antaranya demam, batuk, sesak nafas, lesu, bersin, pilek, keluar cairan mata, muntah, dan diare. Waspadalah jika hewan peliharaan kita mengalami gejala yang menunjukkan tanda-tanda terpapar COVID-19. Masa karantina hewan peliharaan pun berbeda dengan manusia. Minimal hewan peliharaan yang terpapar corona harus dikarantina selama 14 hari. Dan berikut persyaratan hewan peliharaan yang bisa kembali beraktivitas normal. Tidak menunjukkan gejala klinis lebih dari 72 jam, sudah lebih dari 14 hari di karantina usai swab pertama positif, dan terakhir hasil tes swab dan uji klinis lainnya negatif. Tidak sedikit warga di Indonesia memiliki hewan peliharaan. Mereka khawatir terpapar corona dari hewan peliharaan dan juga sebaliknya. Berdasarkan pernyataan dari epidemiolog Griffith University, corona pada manusia memiliki kemungkinan untuk menularkan kepada hewan, khususnya hewan mamalia. Namun, corona dari mamalia kecil kemungkinannya menular kepada manusia, walaupun belum ada studi khusus di Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, hingga kini belum ada kasus hewan peliharaan yang positif COVID-19 di Indonesia. Tapi ini perlu diwaspadai pemirsa, karena ternyata hewan peliharaan juga bisa terkena COVID-19. Kita akan membahasnya bersama dokter hewan, Bapak Syafri Edward. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, nah kalau di luar negeri, dokter ini sudah banyak yang mencatatkan kasus COVID-19 pada hewan. Kalau dokter sendiri, apakah sudah menerima laporan sejauh ini? Adakah hewan di Indonesia yang terkena COVID-19, khususnya hewan peliharaan? Ya, jadi memang OIE ya sebagai Organisasi Kesehatan Dunia, Kesehatan Hewan dalam hal ini sudah mengeluarkan rilis seperti yang tadi sudah disampaikan. Namun untuk di Indonesia sendiri, ini kita masih melakukan studi, jadi memang belum ada laporan resmi apakah hewan sudah tertular dengan COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini. Dokter, untuk proses penularannya apakah sama antara manusia dengan manusia kalau untuk hewan, dok? Iya, lebih kurang sama. Jadi memang hewan yang diduga tertular COVID-19 ini sebelumnya memiliki kontak yang erat dengan manusia yang memang sudah dinyatakan positif COVID-19. Baik, nah dok, kalau manusia punya gejala pasti dengan inisiatif dia memeriksakan diri. Tapi kalau hewan, bagaimana cara kita mengetahui hewan tersebut terjangkit COVID-19 dan apa pemeriksaan yang tepat? Ya, jadi perlu diketahui dulu memang kan penularan sumbernya ini mungkin dari pemilik hewannya ya, mungkin tentu diketahui dulu apakah ada pemilik atau keluarga yang pernah bergejala atau memang terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian kalau untuk hewannya mungkin kalau memang dicurigai, pemilik hewan bisa berinisiatif untuk memeriksakan hewannya ke dokter hewan. Apalagi memang kalau sudah muncul gejala sakit seperti yang tadi disampaikan, misalnya hewannya mulai tidak aktif, mulai terlihat diam, kemudian ada gangguan pernapasan,
kemudian bisa sampai pilek atau keluar cairan dari hidungnya. Ini Baik. pemilik hewan untuk segera melaporkan atau memeriksakan hewan peliharaan Oke. ini ke dokter hewan yang Dokter Syafri, apakah tes antigen dan PCR juga berlaku untuk hewan? Iya, untuk sementara ini bisa kita lakukan sama ya. Jadi sebaiknya memang dibawa ke dokter hewan dulu. Nanti dokter hewannya yang akan menyarankan. Nah, untuk tesnya memang ini juga sama. Oh, juga sama ya? Lakukan swab dulu, kemudian ditegakkan dengan PCR seperti itu. Baik. Baik, terima kasih dokter. Ini imbauan juga untuk masyarakat yang punya hewan peliharaan. Mungkin jika ada gejala tersebut bisa langsung ke dokter hewan untuk antigen atau PCR hewannya. Terima kasih dokter. Pemirsa, Anda tentu masih ingat dengan Tino dan Hari, pasien COVID-19 istimewa di Kebun Binatang Ragunan. Kini kondisi 2 harimau Sumatera ini sudah mulai membaik. Saat ini Tino dan Hari sudah mulai aktif meski belum sepenuhnya dalam kondisi prima. Proses karantina dilakukan dengan memisahkan kandang Tino dan Hari serta memberikan obat-obatan. Keduanya pun telah menjalani tes PCR kedua untuk memastikan apakah masih terjangkit virus COVID-19 atau tidak. Namun hasilnya masih menunggu. Taman Marga Satwa Ragunan juga melakukan tracing dengan mengambil sampel 15 harimau lainnya. Tak hanya itu, para penjaga dan kurator turut dites PCR. Sebelumnya, Indonesia dihebohkan dengan temuan 2 harimau Taman Marga Satwa Ragunan yang dinyatakan terpapar COVID-19. Belum diketahui asal-muasal penyebab kedua harimau Sumatera ini bisa tertular COVID-19. Kini pengawasan ketat dan monitoring dilakukan terhadap seluruh hewan pasca adanya kasus positif COVID-19 yang menjangkit hewan koleksi Taman Marga Satwa Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan pun masih ditutup untuk umum.